masih diberikan berkat oleh Tuhan, masih diberi kesempatan untuk datang ke gereja ini biar kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Sungguh kami merasakan berkat-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau datang bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru, harapan yang baru Tuhan.
percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami akan bersuka cita dan menerima berkat-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Happy Chinese New Year. Sin and quiet biarlah di tahun ini kita bisa terus merasakan berkat Tuhan, bukan hanya di momen Chinese New Year ini, tapi selamanya kita bisa merasakan berkat Tuhan. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Begitu bisa kasih Allah katakan, berbahagialah orang yang bersuka dan firman Tuhan.
Saudara percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan pada kita semua, amin. Dan kita mau terus percaya pada rencana Tuhan, rancangan Tuhan, karena Dia yang memegang seluruh kehidupan kita. Kita mau percayakan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan selalu sempurna dalam rencananya tuh. Jadi kita mau percayakan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Kau yang selalu bersama kami, Tuhan, dan Kau yang dapat melepaskan tangan-Mu, Tuhan. Kau sempurna yang memiliki rencana yang indah dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini ada kesempatan buat kami untuk beribadah. Biarlah kami mau
kerjakan semuanya ini juga Tuhan Yesus dengan hati penuh syukur. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk waktu yang Tuhan beri. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan mengambil alih, Engkau yang akan beracara Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini sampai nanti ada perjamuan kudus. Tuhan yang akan menyucikan setiap kehidupan kami, melayakkan kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja, dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuat kuasa-Mu. Hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, tapi biarlah Roh Kudus yang akan menolong hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan juga setiap jemaat bisa mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi juga Tuhan Yesus Calvary Kid, guru sekolah minggu yang akan mengajar pada pagi hari ini untuk Kak Grace. Biar Tuhan berikan roh hikmat pengetahuan dari Engkau sendiri Tuhan, dan pengurapan turun atas kami semua Tuhan Yesus, mulai dari orang tua sampai anak-anak kecil, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan, menikmati kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih segala sesuatunya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, silakan duduk. Kak Grace, Kak Grace cantik ya. Wah, benar-benar merepresentasikan Chinese New Year. Ya. Masih dalam suasana Imlek. Sekali lagi saya mau mengucapkan Gong Xi Fa Cai, betul ya? Gong Xi Fa Cai. Ya. Semoga tahun ini menjadi tahun penuh kesuksesan, kemurahan Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, maaf ya kalau mudah-mudahan Tuhan juga yang menolong ya. Beberapa hari ini saya mungkin karena kecapean juga, awak nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi agak-agak ngafit, tapi saya udah berdoa sama Tuhan ya. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan baru buat saya. Pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang in God's plan. Artinya di dalam rencana Tuhan. Ya, saya membaca sebuah quote yang berbunyi demikian. Apapun yang sedang kamu alami, manis atau pahit, baik atau buruk, tidak peduli berapa lama itu berlangsung, Tuhan tidak meninggalkanmu sendirian. Ya, ketika saya baca quote ini, saya juga merenungkan ya bahwa di dalam kehidupan manusia yang hanya sementara ini, semua tuh berjalan tiap hari, ada keadaan baik, ada keadaan tidak baik yang harus kita hadapi, dan itu dihadapi semua manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, betul ya? Orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya sama Tuhan, alami juga loh, nggak hanya keadaan yang baik-baik aja. Ada pujian yang mengatakan yang ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur ya, walaupun dikatakan yang kita terima yang nggak baik gitu, tetapi kita tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Yang tidak baik itu ya karena kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa alami masalah ya, kita bisa alami kesedihan, sakit, kehilangan dan sebagainya gitu, yang mungkin secara manusia kita tidak mau menghadapinya, tetapi harus dihadapi, betul ya. Nah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu telah menetapkan rencana yang indah bagi setiap manusia. Tetapi tidak semua manusia bisa memahaminya, bahkan setelah manusia tersebut mengenal Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 10 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Ya, Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati setiap manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, nggak bisa kita memahami pekerjaan Tuhan dengan akal pikiran kita. Otak kita hanya kecil. Sebetulnya udah luar biasa hebat Tuhan menciptakan otak, ya, pikiran kita gitu. Tapi begitu ada fungsi saraf yang rusak gitu, itu udah ya. Makanya ada orang yang kena stroke gitu. Itu berarti fungsi sarafnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Tapi kita bersyukur pada saat pagi hari ini, apapun keadaan kita tadi ya, dikatakan mungkin lagi mengalami manis atau pahit, baik atau buruk, nggak peduli lah berapa lama itu berlangsung, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya. Nah, ada banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh akal pikiran manusia, tetapi seseorang yang mengasihi Tuhan, dia tetap akan percaya akan kehendak Tuhan,
tetap percaya akan rencana Tuhan, apapun proses yang harus dia alami di dunia ini, pada akhirnya rencana Tuhanlah yang terlaksana. Di dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apakah dengan begitu kita nggak boleh merencanakan sesuatu? Oh, bukan begitu. Tiap hari kita diperhadapkan berbagai rencana. Ibu-ibu pagi-pagi pasti udah punya planning, nggak mungkin bangun tidur ya terserah Tuhan lah mau gimana gitu, pasti udah merencanakan. Misalnya hari ini mau belanja, hari ini mau masak apa gitu, itu merencanakan. Bukan berarti nggak boleh berencana. Yang bapak-bapak, oh hari ini harus bekerja, aku harus ketemu klien apa gitu ya, macam-macam. Yang sekolah tuh berencana, oh hari ini ada pelajaran ini, dibawa ini, siapin buku, itu kan ada rencana, saudara ya. Tetapi dikatakan kita mau belajar untuk menyerahkan setiap rencana-rencana, apalagi rencana-rencana besar dalam kehidupan kita. Punya mimpi, setiap orang pasti punya mimpi ya. Nggak apa-apa bermimpi, pasti mimpinya yang baik-baik dong, nggak mimpi yang buruk-buruk ya. Tetapi biarlah kita mau serahkan semuanya dalam rancangan Tuhan. Dikatakan keputusan Tuhanlah yang terlaksana, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pada waktunya akan indah buat kita semua. Amin. Kita pagi hari ini mau belajar dari kisah hidup Yusuf. Siapa itu Yusuf? Apakah saudara, apa yang saudara ingat tentang Yusuf di dalam firman Tuhan? Coba kalau ditanya, Yusufnya bukan Yusuf Maria ya, Yusuf yang di Kejadian Lama. Ya, kalau ditanya, apa yang saudara ingat tentang Yusuf? Yusuf anaknya siapa? Yakub. Ya, Yakub dan siapa mamahnya? Rahel ya. Nah udah gitu si benar Rahel ya. Nah Yusuf ini adalah yang diberikan Tuhan pada masa tuanya bapaknya tadi Yakub ya, dikatakan. Sehingga Yakub ini mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Dia bisa dibilang pengais bungsu karena Yusuf masih punya adik. Siapa adiknya? Benyamin ya. Yakub ini punya 12 anak laki-laki yang rumahnya nggak kehitung ya. Saya cuma tahu ada nama Dina, nama anaknya Yakub. Nggak pernah dilihat karena anak perempuan yang lain yang diakui itu 12 laki-laki. Dan kemudian itu jadi melambangkan 12 suku Israel ya. Nah, Yusuf ini pengais bungsu dikatakan, dan dia dikasihi lebih dari saudara-saudara yang lain. Mengapa sih Yusuf dikasih itu sama ayahnya melebihi saudara-saudara yang lain? Mungkin si Yusuf ini punya sifat yang sangat elok. Namanya orang tua pasti sayang kepada semua anak biasanya. Tetapi kalau misalnya ada sampai dikasih hak istimewa, berarti ada sesuatu yang khusus dong dari anak ini. Dan Yusuf ini juga kita lihat mendapat favornya Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Nanti kita akan coba bahas ya. Dan mungkin in God's plan ini nggak hanya cukup satu kali di-sharekan pagi hari ini, karena ketika saya baca kisah hidup Yusuf ini luar biasa ya, karena itu juga merepresentasikan kehidupan kita saat ini, saudara. Mungkin saudara nggak oh Yusuf kan akhirnya kita tahu ya dia jadi penguasa di Mesir, dikasih hak ya sama Firaun untuk memimpin tanah Mesir. Nggak kayak gitu mungkin keadaan kita, wah jauh tuh gitu. Tetapi dari kehidupan yang Yusuf alami itu bisa jadi cerminan buat kita semua ya. Pagi hari ini kita mau belajar. Yusuf tidak pernah tahu bahwa ketika ia bercerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya dan ayahnya, membuat dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, Yusuf ini pemimpi, disebut sama saudara-saudaranya, dibilang, pemimpi itu gitu ya. Nah, akibat dia menceritakan mimpinya, dia malah makin dibenci. Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian 37 ayat 8, dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah tahu bahwa ketika dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, itu adalah awal perjalanan dia menuju kesuksesan, sekaligus dijauhkan Tuhan dari lingkungan yang membahayakan. Bayangkan saudara ya, Yusuf ini diincar mau dibunuh sama saudara-saudaranya, karena saudaranya ini saking iri hatinya sama Yusuf. Dapat sayang yang lebih dari ayahnya gitu ya, dikasih jubah yang indah. Jadi saudara-saudaranya malah iri hati kepada Yusuf dan bahkan merencanakan untuk membunuh. Tetapi favor Tuhan melindungi dia dari pembunuhan itu, sehingga Yusuf tidak
jadi dibunuh, cuman dicemplungin ke sumur, akhirnya dijual gitu ya. Kita nggak tahu, kita cuma baca dalam beberapa pasal Yusuf tahu-tahu bisa jadi penguasa Mesir. Tetapi perjalanan yang Yusuf alami itu nggak mudah dan nggak singkat. Dari kecil berarti dia mendapat satu tantangan di dalam keluarganya sendiri, bayangkan saudara, yang harusnya kakak-kakaknya bisa melindungi dia, tetapi memusuhinya. Saudara pernah mengalami di dalam keluarga misalnya kakak beradik, tapi saudara merasa dibully, diasingkan, dimusuhi. Ada yang mengalami? Ya, kita memahami hatinya Yusuf. Yusuf ini dikatakan dia nggak membalas kakak-kakaknya mau jahatin dia, membenci dia, tetapi Yusuf mengasihi kakak-kakaknya. Terbukti ketika disuruh sama bapaknya, temuin dong kakak-kakakmu ada di mana tuh ya, kasih makan gitu ya. Yusuf nurut loh. Coba kalau orang udah merasa dia dijahatin sama saudara-saudara kandungnya loh, mana mau, paling nggak mau, jangan suruh aku gitu ya. Tapi Yusuf ini taat kepada ayahnya, dan ayahnya semakin mengasihi dia malah semakin dibenci oleh saudara-saudaranya ya. Di dalam dunia ini ya, dikatakan keadaan baik dan tidak baik bisa dialami. Tadi saya singgung di awal ya. Nah, bahkan manusia kadang dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya. Sama seperti Yusuf, ketika umur 17 tahun dia harus keluar dari zona nyamannya. Tidak ada lagi perlindungan dari ayahnya secara manusia ya, yang mungkin di rumah walaupun dia dibully, dikasih iri hati, tapi dia masih dapat proteksi dari ayahnya. Tapi begitu dia mulai tadi jauh ya, disuruh ayahnya nganterin makanan, tapi waktu itu mungkin jauh dari jangkauan ayahnya juga karena jauh. Jadi saudara-saudaranya itu menggembalakan domba sampai ke Dotan, saya nggak tahu berapa jaraknya. Yang jelas ini pasti jauh dari rumahnya, sehingga kakak-kakaknya, beberapa kakaknya berniat untuk membunuh dia ya, tetapi melalui Ruben akhirnya Yusuf ini nggak jadi dibunuh. Nah, 17 tahun, umur 17 tahun dia keluar dari zona nyaman, dan dia harus siap menghadapi kerasnya dunia. Siapa di sini yang umurnya 17 tahun? Anak saya 15-16 tahun ya, mungkin segede Zeva ini pria. Ada juga yang harus dewasa sebelum waktunya. Yusuf ini saya pikir dia bukan anak yang manja ya. Dia mau bekerja di rumahnya, menjadi seorang yang taat sama ayahnya gitu. Dan dikatakan umur 17 dia keluar dari zona nyaman, dia dijual ke Mesir. Nanti sebetulnya ada ayat yang di belakangnya, tapi mungkin nggak hari ini saya bahas gitu ya, bahwa dia pasti berontak ketika dia sama kakak-kakaknya. Ya kan dia pasti punya tubuh yang besar, bahwa udah 17 tahun, bukan anak kecil lagi gitu ya. Ketika dia mau dijual ke orang Mesir, dikatakan waktu itu orang Ismail dikatakan ya, dia pasti ada pemberontakan. Kenapa gitu ya, pasti memberontak gitu ya. Tetapi kakak-kakaknya jauh lebih kuat, sehingga dia akhirnya menyerah untuk akhirnya dijual ke tanah Mesir ya. Nggak mau sebetulnya Yusuf ini, tetapi dikatakan Yusuf tetap takut akan Tuhan ya. 13 tahun dia harus mengalami proses yang tidak mudah, menjadi budak, difitnah, dipenjara. Meskipun demikian, walau sulit yang harus dijalani Yusuf, ada penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup Yusuf. Itulah favor atau perkenanan Tuhan. Nah, saya akan nanti saudara bisa baca kisahnya itu di dalam Kejadian ya. Mulai dari Kejadian 37 sampai 41 kalau nggak salah ya. Tapi kita akan baca beberapa ayat. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Ya, ketika waktu itu akhirnya Yusuf dibeli oleh seorang pengawal raja yang bernama Potifar. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini awal perjalanan Yusuf di tanah Mesir dikatakan. Dia dibeli, ya berarti dibeli, dia jadi budak
Ya, ada tuannya yang bernama Potifar. Dia harus mengurus rumah itu, pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Saat ini mungkin kita mengalami di mana kita harus bekerja dengan keras, mimpi pengen jadi orang kaya, tetapi nyatanya kita hanya mungkin bukan budak ya, tetapi mungkin hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang remeh, pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya ya biasa-biasa aja, sama seperti Yusuf mengurus rumah tangga, mungkin ngepel, nyuci gitu ya, bersihin rumah gitu. Tetapi dikatakan Yusuf ini mendapat kasih tuannya. Berarti ada yang spesial dari Yusuf ini. Nggak mungkin seseorang majikan akan mengapresiasi anak buahnya kalau dia malas. Ya, jadi Yusuf ini mendapat selain favor Tuhan tuh nggak sembarangan dikasih. Ya, Tuhan itu atas perkenanan Tuhan liatin. Ya, nah Yusuf ini yang mendapat favor Tuhan. Ya, jadi kita bisa ambil hikmahnya nanti ya dari kisah perjalanan Yusuf ini. Ya, kadang manusia beranggapan gini ya. Ketika semua keadaan baik-baik aja, oh berarti ini udah rencana Tuhan. Wah baik-baik aja, seneng dong kita diberkati baik-baik aja gitu. Terus ketika mengalami yang tidak baik, ini bukan planningnya Tuhan nih gitu ya. Maksudnya dalam konotasi tidak baiknya bukan perlakuan sifat yang buruk enggak gitu ya. Tapi keadaan yang tidak baik gitu. Atau ada juga yang berpikir sebaliknya ya. Oh ini prosesnya Tuhan nih gitu ya. Jadi apapun tadi yang dikatakan baik atau tidak baik yang kita terima, kita harus percaya atas rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Yusuf pun mengalami keadaan yang tidak baik, bahkan dia dipenjara karena mempertahankan kebenaran, saudara. Itu tertulis dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bayangkan ya, Yusuf ini dikasih kepercayaan sama Tuhan, yang diatur semuanya. Tapi dikatakan bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ini istri Potifar yang mengganggu Yusuf. Sebab kau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lihat saudara, keadaannya gak baik. Waktu itu Yusuf menjadi budak bukan sesuatu yang diinginkan oleh dia. Mana ada orang yang mau dijadikan budak, walaupun dia mendapat kasih dikatakan dari majikannya. Diatur gajinya mungkin besar, yang mau apa aja boleh gitu. Tetapi ketika Yusuf diperhadapkan tantangan, dikatakan ini perkataan yang patut kita juga pikirkan dan menjadi satu koreksi buat diri kita. Ya, ketika dia diganggu oleh istrinya Potifar, Yusuf mengatakan yang tadi, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tuh gak kompromi, saudara. Diperhadapkan sesuatu, dia bisa aja kan menggunakan kekuasaannya. Dia udah dikasih hak penuh, diam-diam aja gitu. Tetapi Yusuf dikatakan tahu bahwa itu adalah dosa besar. Ya, kalau saudara ada di posisi Yusuf, bagaimana respon saudara? Ya. Bagaimana respon saudara ketika diperhadapkan hal demikian? Apakah akan berlaku sama atau memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berbuat dosa? Ya, kita akan melihat beberapa contoh dari kehidupan Yusuf ini yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap hidup di dalam rencananya. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Sama seperti Yusuf tetap memegang teguh kebenaran dan takut akan Tuhan. Tadi ya, dia nggak mau berbuat. Buat dia itu adalah kesalahan yang sangat besar, dosa yang besar, sehingga dia lari menghindar, walaupun dia harus dipenjara karena berbuat kebenaran. Amsal 14 ayat 26 dan 27 mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi saudara tetap takut akan Tuhan. Ya, artinya udah dikasih tahu firman-Nya, kita nggak boleh ngeyel, melanggar, sengaja melanggar. Tapi dalam takut akan Tuhan justru di situ ada ketentraman. Di tengah situasi dikatakan yang tidak baik sekalipun ada damai.
ada ketentraman, ada perlindungan dikatakan. Yusuf tetap mendapat perlindungan walaupun harus dipenjara, tapi dia tetap dilindungi loh. Coba kalau dia waktu itu memutuskan karena lumayan nih cantik pasti ya istrinya Potifar, ya akhirnya akan mendapat kesulitan dalam kehidupan. Ada berapa banyak orang yang tidak ngeh gitu ya di dalam dunia ini, berjuta-juta bermiliar-miliar manusia di dalam dunia ini, ketika diperhadapkan situasi seperti ini dia menolak atau mengambil, ya dikatakan tadi untuk berbuat dosa. Kadang-kadang ada yang nggak tahu, pura-pura nggak tahu, atau misalnya ya udahlah dikasih enak gitu ya pokoknya. Ya, tapi dikatakan Yusuf memilih untuk takut akan Tuhan. Coba ke sebelahnya supaya nggak ngantuk, bilang takut akan Tuhan ya, sambil ingetin diri kita sendiri ya. Kita harus takut akan Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan takut akan Tuhan itu sumber kehidupan dan kita terhindar dari jerat maut. Kita nggak luput dari kematian. Memang suatu saat kita akan mati ya secara jasmani, rohnya. Tapi kita harus tahu roh kita balik kemana. Gitu. Yang bukan maut dikatakan. Nah, takut akan Tuhan ini akan melepaskan kita dari jerat maut. Yang kedua dikatakan kita harus menjadi orang yang rajin, semangat dan bekerja dengan maksimal. Di dalam Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ketika Yusuf akhirnya dijadikan budak, dia nggak jadi orang jauh nih dari bapakku yang biasa, mungkin dia dicukupi keadaannya gitu ya. Walaupun dia hanya pengembala domba orang tuanya gitu, tapi pasti ada uang gitu ya. Ya enak dibikinin jubah indah, harusnya sebagai pengais bungsu dia enak dong, nyaman gitu ya. Tetapi Yusuf nggak jadi orang yang patah semangat dikatakan, walaupun dia sedih harus jauh dari ayahnya dikatakan. Tapi ketika dia sudah menjejakkan kakinya dijual menjadi budak ke rumah Potifar, dikatakan dia menjadi orang yang rajin bekerja. Terbukti kan, kalau malas ya mungkin menjadikan dia berhasil. Berarti ada pekerjaan yang dia lakukan, ya. Dan Tuhan menyertai Yusuf dikatakan. Yusuf orang yang rajin, semangat, bekerjanya dengan maksimal sehingga dia jadi orang kepercayaannya tuannya gitu. Sebagai orang percaya kita harus memiliki mental yang kuat, tidak mudah menyerah, tetapi memiliki sifat rajin dan mau bekerja dengan maksimal. Amsal 21 ayat 5a, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi jadilah orang rajin, jangan jadi orang mageran. Sekarang sering banget ya, saya mendengar kalau kenapa kamu nggak gereja, mager gitu ya. Kenapa kamu nggak melayani Tuhan, mager. Ngapa-ngapain mager gitu. Jangan mager itu apa sih? Bukan mager ya, malas gerak gitu, malas gerak. Ya. Tetapi jangan kita menjadi orang yang rajin. Amsal 10 ayat 4b, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Jadi kalau malas miskin, ya kan? Tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kaya itu bukan diukur tadi ya misalnya dapat duit miliaran. Orang yang rajin itu dikatakan dia kerjakan apa yang ada di hadapannya, dia kerjakan. Tentunya yang baik ya, bukan tadi ya yang jahat gitu. Ngerjain mencuri lah gitu, yang enggak seperti itu ya. Tetapi ketika Yusuf ditempatkan menjadi budak, dia tetap takut akan Tuhan loh. Dia kerjakan apa yang dia bisa kerjakan, tetapi dia tidak melanggar kekudusan. Dia nggak melakukan dosa gitu ya. Contoh lainnya lagi ada Ruth ya. Kita tahu Ruth ini juga sebetulnya orang yang asalnya nggak percaya Tuhan, tetapi dibawa Naomi ya. Dia mengenal Naomi, akhirnya Ruth ini memutuskan, dia loh yang memutuskan untuk percaya kepada Allahnya Naomi dikatakan. Sampai suaminya meninggal, dia akhirnya ikut Naomi. Nah, ada satu ayat yang menurut saya ini juga sinkron dengan tentang sifat rajin ini ya. Di dalam Rut 2 ayat 7 dikatakan, tadi dia berkata, ini ada pegawai-pegawainya Boas ya. Boasnya nanya, itu siapa tuh perempuan yang kerja? Nah, terus gini pegawainya, tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini Ruth ya saudara, dia orang yang rajin dikatakan. Walaupun pada saat itu dia nggak mengharapkan misalnya di upahnya berapa, tapi dikatakan
dia bekerja di belakang penyabit-penyabit yang pengerja-pengerjanya bos. Dia terus sibuk, dikatakan sampai pagi sampai petang dan tidak berhenti. Di dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi jangan pernah kehilangan semangat ya saudara ya. Apapun yang sedang dialami sekarang, mungkin saat ini banyak tantangan, bahkan kehidupan nggak jauh lebih baik. Mungkin saudara mengalami keadaan seperti Yusuf gitu ya, tapi bukan artinya di penjara, tapi situasinya ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bebas, nggak ada uang dan segala macam, atau mungkin lagi ada sakit gitu. Keadaannya nggak baik, keadaannya situasinya nggak baik. Tetapi pastikan saudara, favor Tuhan tuh ada di dalam kehidupan kita. Memang kita hanya bisa minta, favornya Tuhan yang berikan. Tetapi tadi dikatakan untuk kita hidup di dalam rencana Tuhan, kita tetap takut akan Tuhan apapun situasinya. Jadi nggak boleh mager, ya. Jadi waktu lagi senang, wah itu Tuhannya semangat, lagi susah mundur, nggak begitu saudara. Tetapi apapun situasinya, baik atau tidak baik keadaannya, kita harus tetap semangat. Amin. Katakan ke sebelahnya, semangat ya. Semangat. Tepuk pundaknya, semangat ya. Semangat. Nggak boleh mundur apapun yang terjadi. Kalau lagi happy sih senang ya, mengucapin sama, senang ya. Tapi kalau lagi itu berat, bener nggak? Bener beratnya. Semangat ya. Nanti pulang makan apa misal seperti itu. Ada seperti itu ya. Tetapi dikatakan kalau orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya, saudara. Tapi kalau enggak, siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Pendeta besar sekalipun juga nggak bisa. Mungkin Tuhan juga, ayo bangun. Aduh, nggak semangat deh gitu ya. Ayo. Jadi seperti Yusuf ini ya, dikatakan walaupun dia pada saat itu dia nggak tahu kan nanti dia bakal jadi penguasa Mesir. Dia bermimpi dikatakannya, tapi dikatakan dia jalani apa yang ada di hadapinya. Ada yang ada di hadapannya. Saudara, kemarin saya dapat kiriman video, saya nggak sempat men-share tadi ke teks saya. Wah, harusnya dari kemarin gitu. Baru kepikirnya tadi harusnya ini jadi contoh, tapi saya udah kirimkan di grup. Ada yang lihat videonya tentang seorang wanita di Cina, ya. Ada yang nonton ya. Dia punya 2 anak laki-laki, tapi dia ditinggalkan oleh suaminya. Tapi anak yang pertama itu punya penyakit jantung bawaan gitu, sehingga harus mengobati, operasi gitulah ya pokoknya. Dan itu pengobatan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi suaminya nggak bertanggung jawab, ditinggalin aja, udah ngasih 2 anak, coba ya bikinnya enak gitu ya, tapi ditinggalin. Kurang ajar ya kalau laki-laki seperti itu. Nah kemudian ibunya ini berjualan, saudara. Tapi yang saya sampai terharu lihat videonya. Kenapa? Karena ibu ini melayani konsumen padahal dia lagi hatinya pedih, ya. Dia harus membutuhkan biaya yang banyak, tapi dia tuh tetap senyum. Coba orangnya lagi menderita, lagi kesulitan seperti itu, dia happy mukanya gitu. Dan ya kan orang kalau lagi susah nangis ya, kalau lagi susah juga, kalau yang cemberut aja gitu ya. Tapi ini melihat ekspresi mukanya itu gimana enggak, saudara? Ya saya pas lagi nontonnya itu menimbulkan belas kasihan. Nah, hidup kita tuh harus seperti itu. Dan saya nggak tahu apakah wanita ini juga percaya Tuhan atau enggak, tapi dia dapat favornya Tuhan. Ya, ada orang yang membantu dia, yang mewawancara, yang tergerak, dikasih biaya sampai dia beli apa ya, waktu itu dia cuma jualan apa gitu, makanan murah, tapi dibayarnya bisa puluhan juta. Sampai akhirnya perempuan ini menangis. Itu dapat favor Tuhan, saudara. Ya, kita bisa bekerja dengan keras, tapi kalau nggak dapat favor Tuhan, sia-sia semua pekerjaan kita. Kita capek gitu. Tetapi kalau kita tadi bekerja aja dengan rajin, ya, yang hal-hal supranatural itu nanti bagiannya Tuhan. Kita nggak usah mikirin, wah kalau aku kerja rajin nanti Tuhan kasih uang banyak banget gitu. Aku jadi kaya. Jangan mikir ke situnya aja, gitu ya. Tapi rajin aja, setia aja melakukannya. Nah ini menjadi poin yang selanjutnya, ya. Jadilah orang setia. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadilah anak-anak Tuhan yang
setia dikatakan dalam perkara kecil, dikasih sedikit ya kerjain aja dengan maksimal, kasih yang terbaik. Sehingga tadi dikatakan Yusuf walaupun kerjaannya cuma nyapu-nyapu bersih-bersih, tapi dia dapat perkenanan Tuhan. Akhirnya dia dikuasai bisa menguasai pekerjaannya, ya. Jadi pokoknya dikasih privilege gitu sama tuannya. Kemudian barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, Yusuf ini dikatakan dia menjaga banget, ya, supaya dia tetap benar di dalam perbuatannya, ya. Dia tidak melanggar kekudusan, ya. Jadilah orang yang setia. Yuk, ke sebelahnya bilang, jadi orang yang setia, ya. Jadi orang yang setia, ya. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, menjadi orang yang dapat dipercaya atau jujur, ya. Ketika dia jadi budak, bukan hanya dia yang jadi budak, kan banyak budak-budak yang lain di rumah Potifar itu, tetapi hanya Yusuf yang dipercaya, ya. Dia mengepalai mungkin budak-budak yang lain, kan dia masuk belakangan, mungkin udah ada budak-budak yang sebelumnya gitu, ya. Nah, Yusuf ini selalu diberkati Tuhan, ya. Kejadian 39 ayat 5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bayangkan, ya, meluas itu. Jadi tadi, ya, kalau Yusuf ini menjadi orang yang setia dalam perkara kecil, benar dalam perkara kecil, Tuhan terus tambahkan kepada dia. Amen. Ya, nah, dikasih kuasa dikatakan nggak hanya di rumah tapi di ladang. Bahkan dikatakan di mana Yusuf ini bekerja, tempat itu diberkati. Jadi kita harus jadi pembawa berkat, ya, dikatakan, ya. Menjadi orang yang dapat dipercaya dan jujur. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi, saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang jujur, ya. Orang jujur itu nggak bisa dibuat-buat, saudara, tapi itu timbul dari hatinya, yang dikatakan tulus melakukan segala sesuatunya, ya. Pun ketika akhirnya Yusuf dipenjara karena difitnah, dia tetap berlaku setia kepada Tuhan, sehingga di dalam penjara pun dia mendapat kepercayaan dari kepala penjara, ya. Itu kisah selanjutnya. Saya nggak panjangkan dulu, nanti kita akan sambung di edisi berikutnya, ya. Tetapi pagi hari ini kita bisa mengambil hikmahnya dari kehidupan Yusuf. Baru aja dia lepas dikatakan dari zona nyaman, tetapi dia tetap mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena dia tetap takut akan Tuhan dari yang pertama. Kemudian dikatakan yang kedua adalah Yusuf orang yang rajin dan semangat, ya. Tetap semangat, ya, saudara, ya, apapun yang terjadi saat ini nggak boleh mundur dari Tuhan. Yang ketiga, jadilah orang yang setia. Nggak boleh nanti setia ikut Tuhan, nanti nggak setia, setia ikut Tuhan, nanti keluar lagi, gitu, enggak, ya. Tapi tetap setia apapun yang terjadi. Dan jadilah orang yang dapat dipercaya, jujur di dalam tingkah laku kita, ya, tulus melakukan segala sesuatunya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, ya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi saya percaya firman Tuhan yang terbatas saat pagi hari ini, Roh Kudus saja yang akan bekerja dalam setiap hati kita, bahwa biarlah kita tetap mendapat perkenanan Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat perkenanan Tuhan, ya. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan, ya. Dan kita akan menuai, dikatakan, taburan yang baik supaya kita menabur yang baik, ya. Kita angkat satu pujian yang undang para tim musik. Dan satu hal, saudara, ketika Yusuf ini tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu menuntun dia sehingga dia diberikan hikmat Tuhan dan diberkati Tuhan di dalam perjalanannya. Siapa yang mau diberkati Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, ya, tetap setia sama Tuhan, ya, tetap takut akan Tuhan. Angkat pujian Yesus kau kebenaran, ya, bahwa di dalam Yesus dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jangan tinggalin Yesus apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, ada kita manis atau pahit yang harus dijalani. Yesus tetap setia. Kita nyebut harus setia sama Tuhan Yesus. Yesus kau kebenaran yang
menyucikan kehidupan kita. Kita GBS Kaltari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di GBS Kaltari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan kalian semua. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kaltari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di sini beribadah bersama kami and be a part of our family. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema di dalam kehidupan kita. First of all, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dibaptis. Mulai dari Saudara Edo, Saudara Bernard, Saudara Michael, Saudara Hotman, Saudari Kayla, dan Saudari Feli. Ayo jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang sudah lahir baru. Semakin rajin dan bertumbuh bersama di GBS Kalvaria dan juga memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 di GBS Kaltari Sukabumi. Jangan lewatin doa puasa ini ya, agar kita semua bisa menjadi penopang bagi gereja GBS Kaltari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing di GBS Kaltari jam 5:30 sore. So make sure bagi Anda yang mau join, jangan lupa untuk hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman di GBS Calvary jam 5 sore. Yuk, mari kita berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang tumbuh karena penyertaan daripada Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Calvary jam 5 sore. So, see you guys there! Nah, kita juga ada program baru loh, yaitu WFH, alias Worship From Home. Itu diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bagi Anda yang belum join WFH ini, yuk buruan join biar kita semua bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang gereja GBS Kaltari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 di GBS Kaltari Sukabumi, lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, gak lupa juga akan ada Kaltari Kids di lantai 3. Nah, di situ kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kaltari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram kami di @gbskaltari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. And that's all for today guys. Thank you for watching What's on GBS Kaltari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you! Puji Tuhan, Shalom. Kita akan sebetulnya hari ini ada penyerahan sertifikat baptisan air. Tetapi kalau Michael udah izin karena dia ada masalah dalam mobil dan kerjaannya. Kemudian kalau Bernard udah kembali ke Jakarta, kemudian Opot dan
siapa? Kela atau kemana nih? Terus kemudian 2 orang lagi, Ferdi ya. Jadi hari ini ada 2 orang ya. Kita akan serahkan. Nanti saya minta wakil dari pembela sidang. Ya, pembela sidang kita kan ada Ibu Maya. Kalau lagi pas disebut pembela sidang, dipanggilnya bukan Cipang, Ibu Maya. Kemudian ada Bapak Teddy, ada Ibu Mori ya. Nah, saya panggilkan Ibu Mori untuk maju ke depan. Kita akan serahkan dua orang ya. Saya panggilkan Edo dan Ferdi juga untuk maju ke depan. Edo sekalian buat ini ya, buat siapa namanya? Benat ya. Didokumentasikan, jangan lupa tolong difotoin. Nah, Ferdi di sini. Ya. Sebelah. Kemudian Edo sebelah sini. Ibu Mori sebelah sini. Sebelah sini. Nanti kita kasih tepuk tangan ya. Ini untuk Fernando Sumartono dan nama baptisnya Henoch. Fernando Sumartono dan juga untuk Bernard, nama baptisnya Elia. Nanti kita kasih tepuk tangan ya. Nah, ini, oh, nggak apa-apa. Nah, gini, oke, ya silakan kasih selamat dulu. Ya, oke, kasih selamat. Pesannya apa dulu buat Bernard? Buat Edo? Lebih setia lagi, rajin kerja. Oke, lebih setia lagi. Ya. Utamakan kesetiaan. Utamakan kesetiaan. Poin berapa tadi firman Tuhan? Itu poin kan? Poin kesetiaan berapa tadi? Ya. Waduh, itu poin kedua Pak. Ya, poin pertama tadi apa? Oh, kesetiaan 3. Ya. Oke. Sekarang Edo silakan dulu. Ya. Kemudian ini untuk Felici. Nama baptisnya apa tadi? Hana. Oke. Ya. Kita kasih tepuk tangan. Pesannya Bu. Tetap setia dengan Tuhan. Oke. Gitu aja. Oke. Tetap setia dengan Tuhan. Ya, kasih tepuk tangan untuk saudara kita. Nanti yang lainnya diserahkan langsung aja gitu ya. Oke. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Biarlah setiap firman-Nya bisa terus bertumbuh dalam kehidupan kita, dan sebentar kita memberikan persembahan, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang sangat baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan yang juga Tuhan bisa kami berikan dalam penuh rasa syukur Tuhan, dan biarlah kami bisa setia Tuhan dalam memberikan persembahan ini Tuhan, dan juga taat Tuhan. Kau yang berkati persembahan ini Tuhan agar menjadi berkat bagi tempat ini. Dan dalam tangan-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Kita akan berikan persembahan ini merupakan lambang kita, ketaatan dan juga cinta kita kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan rasa syukur. Sampai
terberkati pada pagi hari ini? Yang merasa terberkati, saya undang untuk bagi berdiri. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang punya langit dan bumi ini, yang menciptakan kami, dan segala kuasa ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mampu membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami harus bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Yesus, terutama karena penebusan darah-Mu Yesus. Sehingga kami semua, oleh karena karya penebusan-Mu, kami semua sudah diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menguatkan kami melalui firman Tuhan. Kau sudah memberkati kami Bapa. Kau sudah menjamah setiap kami yang hadir, ya baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kau tetap sama. Kau terus mengadakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau terus Tuhan Yesus memperbaharui kehidupan kami, dan kami percaya semua kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Rencana-rencana Tuhan yang begitu indah akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah di pagi hari ini, dan terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.